Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, terus belajar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 3. Marilah kita simak bersama-sama. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, di sini ada pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Sudah kita lakukan percobaan pada pembelajaran pertama ya. Tetapi alangkah baiknya kita simak kembali tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Nah, coba kamu perhatikan. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam merambatnya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, bisa dipahami ya. Bunyi dapat dipantulkan ketika terhalang oleh benda yang permukaannya keras. Apa saja, misalnya kayu, kaca, dinding, atau besi. Sekarang yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Ya, jadi selain bunyi dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Ya, diserap oleh apa? Oleh benda-benda yang permukaannya lunak. Apa saja? Yaitu karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Ya. Selanjutnya macam-macam bunyi pantul. Coba kamu perhatikan. Yang pertama, gaung atau keredam. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Jadi
Bunyi pantul yang pertama adalah gaung atau keredam. Ini terjadi karena apa? Karena bunyi yang dipantulkan jaraknya tidak jauh atau dekat dengan sumber bunyi. Ya, bisa dipahami. Selanjutnya gema, ya. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Ya, jadi gema ini berbeda dengan gaung atau keredam tadi. Jadi dinding yang memantulkan bunyi dengan sumber bunyi itu jaraknya jauh. Kalau gaung atau keredam tadi jaraknya dekat, sehingga ketika bunyi asli belum selesai sudah terdengar. Tapi kalau gema itu sumber bunyi dengan benda yang memantulkan bunyi jaraknya jauh, sehingga bunyi asli terdengar terlebih dahulu baru diikuti gema, dan suaranya itu penuh. Ya, kalau gema itu suaranya penuh. Demikian saja, mudah-mudahan kamu bisa memahami pembelajaran hari ini, dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.